Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bob Merdeka Channel. Buat yang belum kenal, kenalan dulu. Saya Bob Merdeka, pengusaha pemilik brand kreatif Pedas Maici, yang juga menjadi seorang networker di bisnis MLM Tiens. Ya, betul, bisnis MLM. Ya, jadi saya udah bikin beberapa vlog yang memberikan alasan kenapa saya menjalankan bisnis Tiens. Jadi bisa lihat di vlog-vlog yang lainnya. Dan juga saya fokus di bisnis ini. Bukan berarti baru join, ya, tapi sudah menempuh beberapa waktu, beberapa pengalaman juga. Dan hari ini, di vlog kali ini saya bakal membahas tentang sebuah hal yang mematikan di bisnis MLM, ya. Kenapa saya bahas ini? Alasannya pertama, sebenarnya saya pribadi mungkin bukan orang yang sudah expert banget, belum ya. Kalau dibilang sukses, ya banyak takaran sukses, masih banyak level-level yang lebih tinggi daripada saya. Baik apa yang saya ataupun yang lainnya, ya. Baik di bisnis MLM Tiens itu sendiri atau di bisnis MLM secara keseluruhan. Tapi izinkan saya hari ini, ya, di vlog kali ini pengen bahas sebuah hal yang mematikan sekali di bisnis MLM, yaitu tentang overclaim. Ya, overclaim itu jadi menceritakan atau memberi sebuah pandangan, ya, yang dilebih-lebihkan, baik itu tentang produknya atau tentang berkaitan dengan bisnis MLM ini, ya. Bukan di Tiens saja, saya lihat selama kurang lebih bertahun-tahun di bisnis MLM, saya menggeluti bisnis MLM Tiens ini, hampir semua MLM, bahkan bukan MLM di Indonesia saja, tapi di MLM seluruh dunia. Ya, ini menjadi sebuah penyakit para distributor atau para networker yang menjalankan bisnis MLM. Mereka overclaim tentang produknya, pertama, ya, mereka overclaim tentang produknya, tentang manfaat produknya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang disarankan atau terlalu, ya, berlebih-lebihan, terlalu bombastis. Ya, di Tiens kejadian, saya mengamati bertahun-tahun dan saya berusaha sebisa mungkin saya pribadi tidak melakukan itu karena bakal mematikan bisnis ini. Karena kita pengen bangun bisnis ini itu di level yang profesional, di level yang seharusnya, ya, bukan dengan cara-cara overclaim. Overclaim itu kan menurut saya jadi seperti, ya, bahasanya berbohong lah, ya, membohongi customer, membohongi konsumen, membohongi prospek. Pada akhirnya reputasi kita juga sebagai pebisnis juga hancur karena kita sudah dikenal sebagai pembohong dari sejak awal, ya. Di Tiens kejadian banyak sekali, jadi beberapa tahun terakhir lah booming sekali tentang pembesar alat vital, kemudian juga tidak sesuai dengan kadarnya, ya. Bahkan PT Tiens, ya, Indonesia, PT Singalangit Jaya juga sedang memerangi ini, ya. Jadi bagaimana oknum-oknum tersebut, ya, yang melakukan hal-hal mematikan ini itu juga sedang diredam, ya. Sedang diredam dan sedang diperangi. Tapi memang selalu saja ada kejadian ini, ya, oknum-oknum di bisnis MLM. Terutama saya bicara di dalam yang saya kerjain, gitu, ya, di bisnis MLM Tiens ini. Bicara tentang produk, udah salah kaprah banget, ya. Bahkan saya juga jengah, saya juga bosen, capek sebenarnya menjelaskan sama customer-customer, orang-orang yang nonton vlog Bob Merdeka ini juga tahu saya pebisnis Tiens. Kemudian mereka kontak, Kang Bob, Pak Bob, ini bener nggak sih bisa membesarkan alat vital, ya, terutama pria ini, ya. Jadi bisa manjangin nggak, bisa ngebesarin nggak, Mr. P? Mohon maaf, ya, saya cerita apa adanya karena ini sudah terlalu salah kaprah, sudah terlalu jauh, ya. Dan itu buat saya, wah, gila, ya, gitu. Dari sejak awal saja sudah membohongi customer, sudah membohongi tentang khasiat produknya. Karena menurut saya sih, kejujuran itu penting dan juga jujur saja sudah cukup. Manfaat produk Tiens ini banyak sekali, ya. Nggak perlu dilebih-lebihkan juga, sudah jauh lebih dari cukup. Saya pribadi join di bisnis ini kan karena produknya memang berkhasiat untuk mah kronis istri saya. Kemudian juga saya mengalami bertahun-tahun ini banyak sekali yang punya masalah kesehatan terselesaikan dengan ikhtiar produk Tiens. Tanpa harus menjual dengan hal-hal yang membasis, nanti ujung-ujungnya juga malah jadi repot sendiri, ya. Reputasi bisnis teman-teman, ya, yang melakukan ini, oknum-oknum. Wahai oknum-oknum Tiens, ya, segera sadar, ya, segera sadar. Saya nggak tahu mulainya dari siapa, nggak tahu dari yang mana, tapi ini
ini bakal mematikan karir teman-teman di bisnis MLM. Dan juga secara keseluruhan juga nama brandnya juga jadi nggak bagus gitu. Nah, saya juga dengan vlog kali ini pengen meluruskan bahwa MLM Tians tidak seperti itu, yang menjalankannya dengan benar, tidak overclaim tentang produknya, tentang khasiat produknya. Khasiat produk Tians sudah bagus kok, ngapain harus dilebih-lebihkan, apalagi sudah blunder sampai ke hal-hal yang tidak bisa ditolerir menurut saya ya, sudah sampai ke level itu, bahkan jadi pengharapan baru kan. Wah, pengen begini, pengen begitu. Ya tadi dengan kondisi pengen besarin Mr. P-nya gitu, panjangin alat kelaminnya dan sebagainya, udah gak masuk akal. Ada lagi juga yang lucu ya, penumbuh gigi katanya ya, penumbuh gigi yang sudah sudah ompong, terus tapi usianya sudah bukan anak-anak gitu, bisa tumbuh katanya giginya dengan minum kalsium dan zinc. Saya rasa tidak akan pernah bisa ya, mau sampai kapanpun. Gigi saya juga ompong gitu ya, satu karena masalah dulu ngerokok dan kopi, dia pokoknya nggak merawat lah, terus minum kalsium sampai hari ini sudah bertahun-tahun nggak numbuh-numbuh juga gitu, bukan dengan begitu caranya gitu. Terus juga kalau pemutih badan oke lah, mungkin itu bahasa marketingnya ya, tapi menurut saya masih cukup tolerable lah, masih bisa ditoleransi, karena khasiat Vitaline yang utama itu sebenarnya memang untuk menyehatkan kulit dan mencerahkan. Bahasa yang lebih tepat mungkin mencerahkan. Kulit yang kusam, kulit yang tidak baik itu bisa jadi tercerahkan ya, lebih sehat lah ya, dengan kandungan yang ada di dalam Vitaline ini, yaitu banyak kandungan vitamin E-nya, juga beta karotinnya tinggi. Tapi kan bukan hanya untuk kulit aja, tapi juga untuk liver bagus, juga untuk stamina bagus, untuk imunitas bagus. Begitu juga sebenarnya dengan Mooncourt yang diganyang-ganyang, dihiperbolakan ya, bahkan sudah overclaim menjadi pembesar Mr. P. Sebenarnya kandungan yang paling tepat bukan itu untuk Mooncourt itu untuk stamina, untuk imunitas, bahkan menjaga organ-organ penting, jantung, paru-paru, hati, limpa, ginjal. Kalau 5 organ ini stabil, ini dari trainingnya ya yang resmi, 5 organ ini stabil, kesehatan bakal membaik, stamina bakal bagus. Ya mungkin nanti juga bakal berpengaruh kepada seksual ya, karena staminanya oke. Logikanya sederhana, kalau stamina tubuh kita oke, ya pasti juga di aktivitas biologis apapun termasuk seksual, mohon maaf, itu bakal lebih bagus gitu. Tapi bukan menjadi yang aneh-aneh gitu ya. Tadi merubah ukuran, aduh, udah bahkan sampai ada ya banyak rekan-rekan yang nonton vlog Bob Merdeka ini juga jadi konfirmasi sama saya, dan itu sudah ratusan orang ya, udah ratusan orang semenjak saya bikin vlog Bob Merdeka ini dari 2019, sudah banyak banget yang kontak saya, Pak Bob ini bener nggak? Ya saya selalu bilang tidak benar gitu, itu hoax, itu overclaim gitu ya. Saya rasa dengan vlog kali ini mudah-mudahan segera tersadarkan dan juga menjadi konfirmasi buat teman-teman bahwa apa yang disampaikan oleh oknum-oknum bisnis MLM Tians ini itu tidak benar ya. Itu bicara tentang overclaim pertama soal produk ya, tapi bicara tentang overclaim juga di bisnis MLM ini yang mematikan bukan produk juga ya, bukan sekedar produk, ada juga overclaim tentang income atau tentang bisnis ini. Kalau Eric Waro bilang, Eric Waro ini pakar MLM dunia ya, dia sudah 30 tahun malang melintang di bisnis MLM, dia sudah pensiun dari bisnis MLM sebagai distributor, sebagai leader, tapi dia sudah mendapatkan passive income dari bisnis MLM yang dia bangun bertahun-tahun, puluhan tahun. Dan saya sangat mengikuti ya buku-bukunya dan juga vlog-vlognya dia dari Eric Worre. Ini bilang ini memang penyakit ya, memang penyakit di bisnis MLM untuk supaya percepatan bagus tapi tidak menghiraukan reputasi ya, karena berpikirnya tidak long term, tidak jangka panjang, jangka pendek supaya closing dengan tadi overclaim produk. Tapi ada juga yang mematikan adalah overclaim tentang bisnis MLM itu sendiri. Contohnya adalah bilang bahwa income-nya besar. Ini gue baru ngerjain 1-2 bulan gue udah punya penghasilan 20 juta. Ada aja sih, tapi yang ngerjainnya juga gila-gilaan gitu. Tapi bukan hanya dengan lu cukup nyari 2 orang, cukup nyari 4 orang, beres, lu udah dapat 20 juta. Butuh waktu teman-teman untuk sampai ke 20 juta, 40 juta, 50 juta, 100 juta, itu butuh waktu banget. Saya pun masih di level menjemput ke arah sana gitu. Ya, saya sudah bertahun-tahun di bisnis ini. Bonus saya itu 15-20 juta secara passive income. Secara active income kalau saya pengen ngejar ya satu frontline atau satu kelebaran baru bisa dapat 1.800.000, bisa dapat 4 juta. Ya, tapi secara passive income ya level saya baru di situ gitu. Dan saya bicara jujur apa adanya ini juga sudah cukup menurut saya. Karena ya
the truth is enough gitu. Kejujuran itu sudah cukup gitu. Apa yang kita katakan dari sejak awal, jangan melebih-lebihkan. Kalau kita memang belum sampai sana, ya bilang aja apa adanya. Saya baru memulai, saya lagi mengejar goal saya di 3 bulan pertama untuk menjemput 4 juta, 5 juta per bulan. Nah itu baru masuk akal. Dan 4 juta, 5 juta per bulan itu juga harus diperjuangkan dengan presentasi beberapa kali, dengan follow up beberapa kali, ikutin trainingnya, bagaimana cara presentasi, follow up dan sebagainya. Jadi butuh waktu, butuh proses untuk sampai ke level yang tinggi. Nah banyak praktisi MLM, pokoknya lu join, ya bukan MLM Tian saja, semua MLM ya. Ini karena orang tergiur dengan percepatan yang akhirnya overclaim ya, overclaim, padahal percepatan itu daya ungkitnya itu adalah dengan presentasi lebih banyak, dengan follow up lebih banyak, dengan memprospek lebih banyak ya. Jadi memang kita harus mengikuti prosesnya, bukan tiba-tiba langsung boom, wah langsung dapat puluhan juta, nggak ada lah ceritanya ya. Jangankan bisnis MLM, bisnis apapun, termasuk bisnis Maici saya sendiri, sampai ke level bisa puluhan juta, bisa ratusan juta income-nya per bulan, itu butuh waktu. Butuh momentumnya juga harus diciptakan dengan bergerak lebih, dengan presentasi lebih, dengan banyak hal yang harus dilakukan sampai bisnis kita viral gitu ya. Istilah sekarang kan viral gitu. Nah, ini teman-teman, saya rasa kalau teman-teman sudah join di bisnis MLM, apalagi bisnis MLM Tian seperti saya, segera hentikan hal-hal yang mematikan bisnis Anda. Ya, overclaim produk ataupun overclaim tentang bisnis ini, tentang income Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu income-nya belum sampai ke puluhan juta, belum sampai ke belasan juta, baru 1-2 juta, nggak apa-apa, cerita aja ya. Karena kan ini bisnis yang memang dibangun butuh waktu, itu pertama. Dan juga yang kedua, kita dari sejak awal sudah jujur sama calon member kita, sama calon tim kita, sama calon downline kita. Dan itu jauh lebih penting ketimbang overclaim. Karena percaya sama saya, overclaim nggak akan buat teman-teman kemanapun. Ya mungkin teman-teman bisa dapat bonus, bisa dapat closing, ya orang beli produk, orang join, tapi mereka join, mereka beli produk karena kebohongan teman-teman. Ya, bisnis yang dibangun dari kebohongan sampai kapanpun, ya pasti hancur. Cepat atau lambat pasti hancur. Saya percaya orang-orang yang melakukan ini, oknum-oknum bisnis MLM, udah di Tian itu sendiri lah. Saya udah lihat mereka nggak kemana-mana juga ya. Mungkin 1-2 tahun, wah gede gitu, tapi ya lama-lama hilang juga. Karena mereka membangun reputasi yang jelek sekali ya, membangun kebohongan demi kebohongan ya. Jadi apa yang saya bagikan di vlog kali ini mudah-mudahan menjawab ya kenapa kok ada yang melakukan itu, karena itu memang hal yang mematikan penyakit para oknum-oknum bisnis MLM. Dan saya dengan vlog ini saya pengen mengajak teman-teman semua yang join di bisnis MLM, terutama MLM Tians, yuk berubah ya, yuk lakukan dengan benar, lakukan dengan jujur. Karena kita pengen bisnis ini jadi besar, kita pengen bisnis ini jadi profesional, bukan dengan bohong-membohong, bukan dengan overclaim ya. Itu aja mungkin yang bisa saya bagikan. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Jadilah pebisnis MLM yang profesional.